Oke, di sini ditanyakan mengenai simpulan yang tepat. Berarti ingat ya, kalau misalnya kita nyari simpulan harus menggunakan teknik skimming atau teknik membaca secara keseluruhan. Kita baca dulu ketiga paragraf ini, kemudian cari ide pokok tiap paragrafnya. Kita baca dulu paragraf pertama. Perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah mengubah bukan hanya cara kita bekerja, tetapi juga struktur keseharian dan organisasi sosial. Aplikasi yang menjanjikan efisiensi dari manajemen waktu hingga pengambilan keputusan otomatis sering diposisikan sebagai solusi tunggal untuk masalah-masalah klasik seperti birokrasi, waktu tunggu, dan ketidakpastian informasi. Namun, ketika teknologi itu diadaptasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial, proses kerja, dan pola komunikasi yang sudah ada, justru muncul masalah baru. Hilangnya ruang deliberasi, menipisnya kemampuan kolektif untuk menilai konsekuensi jangka panjang, serta tergesernya pengetahuan lokal yang tidak mudah diotomatisasi. Nah, berarti paragraf satu ini menjelaskan tentang perkembangan teknologi digital itu mempengaruhi struktur keseharian dan organisasi sosial, ya. Oke, yang paragraf 2 di sisi lain, masyarakat dan organisasi yang mampu mempertahankan praktik-praktik manusiawi seperti dialog terbuka, refleksi kritis, dan pengambilan keputusan yang inklusif memperlihatkan ketahanan lebih tinggi. Ya, jadi masyarakat Indonesia yang mampu mempertahankan praktik-praktik manusiawinya, nah, dia ternyata memperlihatkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap kegagalan teknologi. Mereka tidak menolak teknologi, sebaliknya mereka menempatkannya sebagai alat bantu yang diatur menurut nilai-nilai bersama dan kebiasaan kolektif. Ketika teknologi diperlakukan sebagai komponen dalam ekosistem sosioteknis yang lebih luas, bukan sebagai pengganti kapasitas manusia, manfaat efisiensi tetap diperoleh tanpa mengorbankan kualitas keputusan atau kohesi sosial. Jadi, paragraf 2 ini ngebahas tentang masyarakat dan organisasi yang mampu mempertahankan praktik-praktik manusiawi itu justru memiliki ketahanan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi menjadikan teknologi itu bukan sebagai pengganti tapi sebagai alat bantu. Nah, yang paragraf 3 tujuan penulis bukan menolak kemajuan atau mempromosikan nostalgia terhadap cara lama, melainkan menekankan bahwa integrasi teknologi yang bijak ya memerlukan kerangka normatif dan praktis yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas kemanusiaan. Tanpa kerangka tersebut, adopsi teknologi akan cenderung memperlebar kesenjangan, ya, antara mereka yang mendapat manfaat dan mereka yang terpinggirkan, serta melemahkan kapasitas kolektif untuk bertahan bila sistem teknologi mengalami gangguan. Oleh karena itu, transformasi digital yang berkelanjutan meski dibangun di atas kolaborasi antara pemangku kepentingan, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, dan mekanisme pengawasan yang memastikan teknologi melayani kepentingan publik, bukan sebaliknya. Oke, berarti kesimpulan dari ketiga paragraf ini adalah yang A, teknologi digital harus ditolak, enggak ya, cuman harus digunakan secara bijak. Yang B, manusia harus sepenuhnya mengandalkan teknologi, enggak ya, dijelaskan bahwa teknologi itu harusnya sebagai alat bantu aja, bukan sebagai pengganti manusia. Yang C, integritas teknologi, integrasi teknologi akan otomatis membawa manfaat jika kecepatan adopsi dan efisiensi dikedepankan. Enggak ya, tidak dibahas dalam teks. Yang D, transformasi digital yang berkelanjutan mensyaratkan integrasi teknologi dalam kerangka nilai dan praktik sosial yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas kemanusiaan. Ini betul ya, mewakili isi dalam teks. Yang E, hanya dengan mempertahankan proyek-proyek tradisional tanpa teknologi, masyarakat akan memiliki ketahanan paling tinggi. Enggak ya, justru masyarakat yang punya praktik-praktik kemanusiaan dan juga teknologi secara seimbang itu memiliki ketahanan yang lebih tinggi gitu ya. Oke, berarti ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.